Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga persaudaraan antara mukmin satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah saudara. Nah, bagaimana cara menjaga persaudaraan antara mukmin satu dengan yang lainnya? Tentunya kita memupuk nilai-nilai persaudaraan, saling menjaga kekurangan mukmin yang lainnya, selalu memupuk silaturahmi, saling bantu membantu, tolong menolong antara mukmin satu dengan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya orang mukmin satu dengan yang lainnya, muslim satu dengan yang lainnya seperti halnya satu tubuh kita. Apabila di antara anggota tubuh kita yang terluka, tubuh kita semuanya merasakan lukanya. Dan sebaliknya, apabila badan kita ini, di antara anggota badan kita ini mendapatkan suatu kenikmatan, kebahagiaan, seluruh badan kita akan merasakannya kebahagiaan tersebut. Wa aslihu baina akhawaykum, apabila kedua mukmin satu dan yang lainnya itu lagi bertengkar, bermusuhan, kemudian kita diwajibkan untuk mendamaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, supaya bertakwalah kepada Allah supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun, dan seterusnya. Maksudnya apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kelompok satu mengolok-olok kelompok yang lainnya. Boleh jadi kelompok satu dengan yang lainnya, kelompok yang diolok-olok ini lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olok. Mungkin karena perbedaan mazhab, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan apa saja dalam kehidupan ini, kita dilarang mengolok-olok kelompok yang lainnya, golongan yang lainnya. Kemudian janganlah wanita satu mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Kemudian dilarang mencela pada diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh kurang ridho atas takdir yang kita terima ini, mengiri dengan kenikmatan orang lain, mengiri takdirnya orang lain. Kenapa kok saya seperti ini, miskin nggak seperti orang lain itu kaya? Kenapa kok saya seperti ini, kok saya seperti orang rendahan, nggak seperti orang yang sana? Kenapa saya kok jelek, nggak ganteng, nggak tampan, nggak seperti orang yang tampan, ganteng? Nah, ini mencela pada diri, kurang terima terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi mencela orang lain. Kemudian kita diperintahkan untuk memanggil orang dengan panggilan yang baik. Tidak boleh memanggil panggilan yang tidak disukai. Contoh, badannya gembrot dipanggil badannya gemuk, dipanggil gembrot, badannya kurus dipanggil krempeng. Kemudian seburuk-buruknya panggilan adalah fasik, memanggil orang lain fasik, yaitu panggilan sesudah iman adalah seperti dipanggil kafir, murtad dan sebagainya. Ini tidak boleh. Kemudian Allah memerintahkan supaya kita bertaubat kepada Allah, ya, atas kekurangan kita, kesalahan kita, apalagi menyakiti orang lain, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang zalim. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, dan seterusnya. Maksudnya apa? Kita dilarang berprasangka yang jelek. Kemudian kita ketemu orang yang kaya, oh itu karena melihara tuyul. Ada orang yang kaya, itu karena korupsi. Nah, ini tidak boleh. Kemudian kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mencari-cari kesalahan orang lain, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kebaikannya kita teladani, kekurangannya kita tutupi. Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang
Yang baik adalah mencari kesalahan pada diri kita sendiri. Kemudian kita dilarang ghibah. Karena apa? Membicarakan aibnya orang lain itu ibaratnya seperti kayu yang terbakar oleh api sehingga habis amal ibadah kita. Nah, kemudian kita dilarang untuk menggibah dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan melakukan taubat supaya kita mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maksudnya apa? Allah menciptakan jenis manusia laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu supaya saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Tidak boleh menggambangkan orang laki-laki yang paling berjasa, wanita yang paling berjasa, bangsa yang paling berjasa, suku yang paling, tidak, semuanya kemuliaan manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah hanya orang yang bertakwa. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi semua perbuatan kita ini terekam di Lauhul Mahfuz dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita senantiasa menjaga hubungan antara mukmin satu dengan yang lainnya dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus sehingga akan mendapatkan kebahagiaan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Makaten mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.